Bersatu dengan Allah. Karya Agus Mustafa, serial ke-6 Diskusi Tasawuf Modern. Penerbit Padma Press Surabaya, www.padmapress.com. Subbab 3, bertuhan kepada siapa? Kepada siapakah manusia mesti bertuhan? Semuanya sangat bergantung pada kecerdasan akalnya. Apakah dia bisa menemukan Tuhan yang paling perkasa atau tidak? Apakah dia bisa menemukan Tuhan yang paling baik ataukah tidak? Apakah dia bisa bertemu Tuhan yang paling besar di antara segala eksistensi alam semesta ataukah tidak? Banyak orang memilih Tuhan yang begitu sepele dan lemah. Misalnya berupa kalung azimat, atau patung sesembahan, atau dewi keberuntungan, atau bahkan dirinya sendiri yang dijadikan Tuhan. Kita bisa berdiskusi panjang untuk menunjukkan betapa lemah dan sepelenya Tuhan-Tuhan yang mereka pilih itu. Dan sungguh tidak pantas menjadi Tuhan bagi orang-orang yang memiliki akal dan kecerdasan cukup baik, apalagi kecerdasan tinggi. Seseorang yang memiliki kecerdasan cukup baik pasti akan memilih Tuhan yang layak dijadikan tempat bergantung, bukan Tuhan yang tidak layak, yang justru bergantung kepada kita. Tuhan yang memberikan manfaat ketika disembah, bukan Tuhan yang justru memanfaatkan kita, atau kita yang memberikan manfaat kepada Dia. Tuhan yang jauh lebih perkasa dari kita, bukan Tuhan yang kalah perkasa oleh kita. Tuhan yang mampu memberikan pertolongan ketika kita butuhkan, bukan Tuhan yang justru membutuhkan pertolongan kita. Sayangnya banyak manusia tidak melakukan pemikiran seperti itu di dalam mencari Tuhan yang pantas dia sembah dan agung-agungkan. Entahlah kenapa banyak manusia lebih suka bertuhan secara untung-untungan, ikut-ikutan, menduga-duga, dan bahkan asal-asalan. Jarang yang sengaja melakukan pencarian dengan melewati pemikiran panjang yang terstruktur dengan baik, sehingga dia memperoleh kesimpulan meyakinkan yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya lebih suka melakukan pendekatan yang terakhir ini dalam mencari Tuhan. Saya merasa bahwa saya tidak harus bergantung kepada orang lain untuk mencari Tuhan saya sendiri. Saya juga tidak mau sekedar ikut-ikutan dalam bertuhan, sebab semua akibatnya adalah saya sendiri yang menanggungnya, bahagia maupun derita, dunia maupun akhirat. Kepada siapakah kita sebaiknya bertuhan? Tentu pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan kepada siapapun, termasuk kepada saya dan Anda. Ya, cobalah Anda pikirkan jawabannya. Menurut Anda, kepada siapakah Anda ingin bertuhan? Kepada sesuatu yang lemah ataukah yang kuat dan perkasa? Pasti Anda akan menjawabnya, ya pastilah kepada yang kuat dan perkasa. Masa iya kita mau bertuhan kepada yang lemah? Kepada siapakah Anda ingin bertuhan, kepada yang pintar ataukah yang bodoh? Pastilah juga Anda akan menjawab, tentu saja kepada yang pintar, bahkan sangat pintar, tahu segala macam, sehingga bisa menjadi tempat bertanya dan berkonsultasi. Kepada siapakah juga Anda ingin bertuhan, kepada yang besar ataukah yang kecil? Tentu pula Anda akan menjawab, saya kira kita semua ingin bertuhan kepada sesuatu yang besar, jauh lebih besar dari kita, bahkan sangat besar, sehingga lebih besar dari apapun yang pernah kita pahami. Kepada siapakah Anda ingin bertuhan? Kepada yang suka ngasih rezeki atau yang malah moroti rezeki kita? Sudah juga bisa dipastikan bahwa Anda akan bertuhan kepada yang suka ngasih rezeki. Dan seterusnya dan seterusnya.
Anda bisa menginventarisasi spesifikasi Tuhan yang Anda inginkan, beratus-ratus spesifikasi lagi. Tapi intinya, pasti Anda ingin memiliki Tuhan yang bisa dibanggakan. Tuhan yang bisa dijadikan tempat bergantung ketika butuh pertolongan. Tuhan yang bisa ngajari ilmu pengetahuan dan kepahaman tentang segala sesuatu. Tuhan yang selalu menjaga kesehatan kita dan selalu mencukupi kebutuhan hidup kita. Ya, Tuhan yang menyayangi sekaligus menarik untuk kita cintai dan kita sayangi. Pokoknya Tuhan yang banyak memberikan manfaat dan kebahagiaan kepada kita, bukan Tuhan yang menyusahkan kita. Anda setuju? Sudah pasti setuju. Karena saya juga ingin bertuhan kepada Tuhan yang demikian itu. Bahkan saya juga ingin Tuhan itu begitu dekatnya dengan saya, sehingga dimanapun dan kapanpun saya memerlukan pertolongannya, saya bisa langsung bertemu dengannya. Dan pasti Dia mengabulkan permintaan-permintaan kita dengan penuh kasih sayang. Bukan Tuhan yang begitu jauh dan tak jelas keberadaannya, sehingga sulit dihubungi. Apalagi Tuhan yang cuek terhadap kita. Tentu tidak masuk dalam kriteria Tuhan yang kita inginkan. Dan sulit untuk menjadi kangenan kita, alias menjadi yang selalu kita rindukan. Ya, ringkas kata, Tuhan yang pantas dijadikan Tuhan adalah Dia yang penuh perhatian kepada kita sebagai hamba-Nya. Tuhan yang tidak membutuhkan kita untuk membangun kepentingannya, tapi justru Dia menjadi kebutuhan kita dan selalu memenuhi kepentingan kita. Tuhan yang menguntungkan untuk disembah dan dijadikan pusat dari segala orientasi kehidupan kita. Wah, adakah eksistensi yang bisa memenuhi spesifikasi yang berat itu? Benarkah ada sosok sempurna yang demikian hebat? Itulah yang mesti kita cari kalau kita memang membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi sebagaimana telah kita bahas di depan, kenyataannya manusia selalu butuh Tuhan, bukan? Kalau Anda tanya saya, pasti saya katakan dengan sejujurnya bahwa saya butuh Tuhan. Sebab saya sangat menyadari betapa ternyata saya memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Sehingga kalau saya hidup di atas kekuatan saya sendiri sepenuhnya, saya bakal menemui banyak problem yang tidak terselesaikan. Saya bakal mengalami stres berkepanjangan karena saya sangat menyadari ternyata begitu banyaknya persoalan dalam hidup ini yang berada di luar kemampuan saya. Meskipun beberapa kawan mengatakan bahwa saya ini termasuk orang yang tidak bodoh-bodoh banget, punya wawasan dan skill lumayan, kemampuan manajerial yang cukup, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi itu kan pandangan orang luar. Saya sangat tahu diri saya, bahwa saya seringkali menjadi demikian bodoh dalam menghadapi banyak persoalan, apalagi yang berat-berat dan di luar dugaan. Saya juga sering mengalami stres ketika tidak mampu mencapai sasaran-sasaran pekerjaan saya. Dan tidak jarang itu menjadi stres berkepanjangan yang sangat menekan jiwa. Dulu saya juga suka khawatir terhadap rezeki. Bukan ketika sedang lapang, tapi ketika sedang terjepit. Saya tidak pernah tahu apakah rezeki saya bakal cukup menghidupi keluarga saya dengan anak 4 orang dan sejumlah saudara yang seringkali butuh bantuan. Saya tak jarang juga risau dengan kesehatan yang ketika bekerja saya forsir sedemikian rupa. Berangkat pagi, pulang tengah malam. Badan capek, pikiran kusut, ketegangan terus menghantui hari-hari saya. Lebih gelisah lagi kalau saya ingat usia. Saya sedang antri menuju kematian. Sementara saya tidak tahu ada apakah di balik kematian itu. Saya menjadi sangat ngeri terhadap kematian. Cerita-cerita mistis di sekitar saya menjadi penambah kegelisahan. Dan seterusnya dan seterusnya.
puluhan atau mungkin ratusan daftar kelemahan, kekhawatiran, kegelisahan, dan problem saling silang dalam kehidupan saya. Saya butuh teman yang kuat, yang kalau saya perlukan, ia selalu siap menolong tanpa pamrih dan memberatkan saya. Saya juga butuh konsultan yang hebat, karena begitu banyak pekerjaan besar yang harus saya lakukan dan selesaikan dalam hidup ini. Di samping itu, saya butuh pula psikiater yang handal, yang ketika saya menemui masalah, saya bisa curhat sepuas-puasnya, didengarkan dengan penuh perhatian, dan bisa memberikan solusi yang tepat dan menenteramkan. Dalam hal rezeki, saya memerlukan partner bisnis bermodal raksasa, karena saya ingin hidup sejahtera. Istri dan anak-anak saya bisa memperoleh kehidupan dan pendidikan yang layak. Begitu pula saudara-saudara saya yang butuh pertolongan bisa datang kapan saja kepada saya karena saya punya backing yang demikian dermawan. Apalagi saya juga ingin membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi orang-orang yang tidak beruntung. Padahal mereka sebenarnya punya skill dan ingin bekerja keras dalam hidupnya. Ya, dan akhirnya saya butuh seorang sahabat yang selalu mendampingi dalam berbagai kondisi, suka dan duka, sedih dan gembira. Adakah orang yang bisa memenuhi segala keinginan itu? Apakah diri saya sendiri bisa memenuhi segala yang saya sebut di atas? Saya tahu pasti jawabannya, tidak. Apakah istri saya juga bisa memenuhinya? Jawabnya juga tidak. Apakah kawan-kawan dan orang di sekeliling saya mau memenuhi semua keinginan gila tersebut? Pasti malah ditertawakan oleh orang sedunia. Kalau begitu, siapakah yang mau menjadi sahabat dari orang yang egois, menang sendiri seperti saya ini? Orang yang maunya cuma menerima pertolongan atas kepentingannya sendiri. Sementara itu, orang lain yang menolongnya tidak memperoleh imbalan sedikit pun dari apa yang kita minta darinya. Jawabnya cuma satu, Tuhan. Loh, Tuhan yang mana? Tuhan yang sesungguhnya. Begitulah Al-Quran ngajari kita. Kalau bertuhan itu, ya jangan kepada hal-hal yang remeh-temeh, tapi bertuhanlah kepada yang hebat sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Masa iya bertuhan kepada patung, kepada azimat, kepada sesama manusia, dan kepada segala sesuatu yang jelas-jelas tidak hebat dan tidak bisa menolong kita. Al-Quran Surat Al-A'qaf, surat ke-46, ayat 28. Maka, mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan. Al-Quran Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 197. Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Al-Quran Surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat 43. Atau adakah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami itu. Al-Quran Surat Maryam, surat ke-19, ayat 42. Ingatlah ketika ia, Ibrahim, berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?" Betapa telaknya Allah berfirman di dalam Al-Quran terhadap orang-orang yang bertuhan secara tidak masuk akal. Masa iya kita bertuhan kepada sesuatu yang tidak bisa menolong kita? Lah, untuk apa kita bertuhan kepadanya? Wong menolong dirinya sendiri pun tidak bisa. Ya gak usah bertuhan aja lah, ngerepoti.
buang-buang waktu dan energi. Apakah yang disebut berhala? Allah menjelaskan dalam ayatnya yang lain bahwa berhala adalah segala sesuatu selain Tuhan yang sesungguhnya. Jadi tidak selalu berupa patung. Dalam contoh di atas, kebetulan yang dimaksud berhala adalah patung-patung yang dibuat oleh orang tua Nabi Ibrahim. Hal itu dikemukakan oleh Allah dalam ayat berikut ini. Al-Quran Surat An-Nisa, surat keempat ayat 117. Yang mereka sembah selain Dia itu tidak lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu, mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka. Di era modern ini, berhala bisa berarti segala macam selain Tuhan yang mendominasi hidup dan kehidupan kita. Mulai dari kesombongan terhadap diri sendiri, harta benda, kekuasaan, sampai kebergantungan kepada benda-benda supranatural ataupun mistik. Tapi begitulah memang cara bertuhan orang yang tidak menggunakan akal, sekedar ikut-ikutan orang-orang di sekitarnya, atau apa yang dilakukan nenek moyangnya saja. Al-Quran mengkritik habis-habisan cara bertuhan yang demikian, sebab akan sangat mudah terjerumus kepada sesuatu yang salah. Allah telah memberikan akal kepada kita untuk menimbang dan menyeleksi informasi dari sekitar. Kita akan mempertanggungjawabkan segala keputusan itu. Al-Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Sehingga dalam ayat lain lagi, Allah mengingatkan dengan nada mengejek tapi menyadarkan bahwa berhala-berhala yang mereka jadikan Tuhan itu sebenarnya tidak berpengaruh apapun bagi mereka. Sama saja mereka berdoa kepada berhala itu ataupun tidak ada dampaknya. Al-Quran Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 193. Dan jika kamu menyerunya, berhala, untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu. Sama saja buat kamu menyeru mereka ataupun kamu berdiam diri. Al-Quran Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 14. Hanya bagi Allah lah doa yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan doa ibadat orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Selengkapnya bisa Anda dapatkan di www.patmapress.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.patmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Patma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di patmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.patmapress.com.